Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, welcome to back my channel. Okay, spirit morning everybody. How is life today? Wow, amazing. Quest today, keep fighting while you are still breathing. On this occasion, allow me to convey some material. First of all, thank you Mrs. Komisa and friends who have supported this material. Okay, materi number 1, introduction. Why introduction? Because introduction is the beginning of learning new things. However, introduction this time was different, because what is meant by introduction myself, the thing that will always be the impression on the first meeting and maybe the first sight. In self-introduction usually convey name, address, school, family, ideals, and activity. So, example self-introduction, simple one. My name Fauzan Akbar Syarudin. You can call me Fau, Jan, Pau, Ojan, Hujan, Bar, Udin, and handsome man. I come from Sumedang, exactly Dusun Depok, RT3 RW2, District Tanjung Sari. I am currently studying on campus UIN Sunan Gunung Jati Bandung, Arabic Language and Literature Department, Class B. I have one sister. I am number 2 in my family. My hobbies are hiking, playing badminton, traveling, swimming, and run. So many introduction from me. If you have any question, contact the number below. Okay, next materi number 2, question. As we know, live in full of question, and every question has an answer. We learned with an interesting lesson, like determining question with yes and no answer. Sentence pattern to be in the form is or am, then subject plus object plus predicate. And address question that require further in the understanding, such as question that ask for W and 1H. Jadi pertanyaan itu ada yang memerlukan jawaban singkat seperti cukup yes dan no, ya dan tidak. Adapun pertanyaan yang perlu jawaban yang lebih jelas. Biasanya pertanyaan yang memerlukan jawaban yang lebih jelas itu pertanyaannya mengandung 5W 1H. Lalu yang singkat yang memerlukan hanya jawaban yes, ya atau dan tidak, itu biasanya pertanyaannya mengandung to be. To be-nya itu diantaranya ada is, are, sama am. Gitu. Contohnya kayak gini. Are you okay? Yes, I'm okay. Nah, ini termasuk ke pertanyaan yang jawabannya singkat, yang memerlukan yes dan tidak. Terus bagaimana yang pertanyaan yang kedua? Misalnya kayak gini. Contohnya, why you love me? Why you love me? Jadi pertanyaan itu tidak cukup untuk dijawab yes atau tidak, karena butuh penjelasan gitu dari pertanyaan itu. Jadi why you love me? Kenapa kamu mencintai saya? Then next switch to this question, the parts of speech. Nah, what that? Jadi the part of speech itu adalah group of words in language and it's based on the categories of form, function, and meaning in the grammatical system. Jadi
part of speech ini adalah kelompok kata-kata gitu, seperti kata penghubung ataupun kata keterangan. Pokoknya sebuah kalimat itu tidak akan menjadi kalimat jika tidak ada kata, gitu aja. Dan materi ini terbagi lagi menjadi 8. Jadi yang pertama adalah noun. Noun is a word taken from the name of someone, from name of the person, animal name, place name, object, situation, quality, or idea. Jadi noun ini adalah kata benda yang mana ini sangat penting di part of speech ini, karena noun ini digunakan untuk menamai semua benda dan konsep yang ada di dunia ini. Jadi kita tidak akan tahu kalimat yang dimaksud itu tanpa ada kata benda gitu, atau tidak ada objeknya. Jadi tidak kalimat sempurna ataupun masih menggantung, dan menggantung itu tidak enak. Contohnya, example, will go to library alone. Jadi mereka pergi ke perpustakaan, will go to library alone. Jadi kata example-nya, kata noun-nya itu library, perpustakaan. Yang kedua adalah pronoun. Nah, pronoun ini adalah is a word said to help or replace a noun. Jadi pronoun ini adalah kata ganti dari apa yang menjadi kata awal, tapi mengandung arti yang sama, seperti Fauzan digantikan dengan saya. Nah, itu kata gantinya adalah saya, tapi jika diartikan saya itu adalah Fauzan. Example-nya gini, I love you. I di sini kata ganti dari orang yang menyatakan. You ini kata ganti dari tujuan yang diungkapkan, tetapi pada kenyataannya kamu itu nggak bisa digantikan. Okay. Yang ketiga adalah verb. Verb is a word that is aside. Verb is a word that is aside as with action, verb, or situation in a certain time. Nah, jadi verb ini adalah kata kerja yang mana menunjukkan makna aktivitas dan kondisi atau keadaan yang terjadi gitu. Biasanya verb ini memiliki 3 bentuk. Yang pertama adalah verb ke-1, verb kedua, dan verb ketiga. Semakin besar angkanya, semakin lampau bentuk dari kata kerja itu sendiri. Contohnya verb dari minum. Verb 1-nya drink, verb 2-nya drunk, verb 3-nya drunk. Jadi drink, drunk, drunk gitu. Tak hanya verb 1 sampai 3, ada juga verb yang ditambahkan ing di belakangnya. Ini digunakan untuk mendeskripsikan sebuah aksi yang sedang dilakukan saat itu juga. Nah, example kayak gini. Ojan go to market. Jadi verbnya itu go, verb ke-1. Oke, lanjut. Adjective. Adjective ini adalah adverb is a modified word that describes an adjective, verb, or adverb. Jadi adjective ini merupakan kata sifat yang mana digunakan untuk menjelaskan kata benda. Contohnya adjektifnya adalah beautiful, cantik, atau big, high, amazing, dan lain banyak sebagainya. Umumnya dalam sebuah kalimat itu terdapat kata sifat atau adjektif. Nah, ini biasanya diletakkan sebelum kata benda atau bisa juga di akhir kalimat. Jadi supaya sebuah kalimat itu enggak terlalu simpel, ada sedikit keterangan dan yang mendengarkannya juga pun membuat wow. Example, it is a beautiful ring. Itu adalah cincin yang cantik. Yang kelima adalah adverb.
Adverb ini adalah adjective is a qualitative word or pronoun or adverb atau kata keterangan adalah kata yang digunakan untuk menjelaskan adjective, adverb, verb, dan sentence. Jadi sebuah kalimat tanpa kata keterangan itu nanti kalimatnya akan menggantung. Jadi ya keterangan supaya menjelaskan kalimat itu kemana artinya atau maksudnya. Example, she is extremely strange. Ya. Jadi kata sifatnya adalah extremely, sangat aneh. Ya. Preposition, yang keenam adalah preposition. Preposition ini adalah is a word that is placed before a noun or pronoun to indicate a word in a sentence. Jadi preposition adalah kata yang dikombinasikan. Maksud dikombinasikan gini adalah gabungan antara noun berbentuk frasa. Contohnya antara rumah sama sakit. Terus preposition ini hadir di antara tengah-tengah rumah dan sakit. Jadi prepositionnya itu adalah dan, rumah dan sakit. Kalau tidak ada dannya, rumah sakit. Kalau ditambah kata gabungan ada dannya, maka dan itu menjadi preposition gitu. Contohnya gini, they live in a streaming old context. Kata penghubungnya adalah in. Yang ketujuh adalah conjunction. Conjunction ini is a word that connects a sentence or escalate a condition. Jadi conjunction ini adalah kata sambung. Jadi kata yang digunakan untuk menghubungkan bahasa-bahasa yang setara dari kata lain, frasa dengan frasa, klausa dengan klausa, kalimat dengan kalimat, dan seterusnya. Example, you and I are love. Gitu. Yang kedelapan adalah interjection. Interjection adalah is a sentence that can express someone. Interjection, kata seru atau sering juga disebut exclamation, adalah kata yang diucapkan secara spontan atau ya ketika kita kaget kita spontan gitu, atau kita jika melihat hal yang indah kita spontan untuk mengucapkannya secara tiba-tiba gitu. Bisa jadi ekspresinya adalah terkejut, senang, kesakitan, heran, ataupun lain sebagainya. Example, look at that beautiful moment. Lu lihat ada wanita cantik gitu. Ada atau dalam bahasa Indonesianya adalah pola kalimat. Jadi setiap kalimat itu ada pola-polanya supaya mudah dimengerti orang lain dan apa yang kita sampaikan itu dapat dipahami orang lain gitu. Nah, pola kalimat ini yang pertama ada present. Present ini adalah apa yang sedang kita lakukan gitu. Yang sedang kita lakukan, dan present ini sendiri terbagi lagi menjadi 4 kategori. Yang pertama ada simple present, yang kedua ada simple continuous present, yang ketiga perfect present, dan yang terakhir ada perfect continuous present. Dan setiap pembagian ini adalah pola-polanya supaya memudahkan kita membedakan mana dari keempat pembagian ini. Yang pertama yang simple ini polanya ada subjek, keduanya verb 1, dan yang ketiganya adalah objek. Contohnya example, I eat meatball. Saya makan bakso yang sedang kita lakukan. Terus yang kedua mengenai simple continuous present. Dan pola kalimatnya adalah subjek, to be. To be ini terdiri dari is, are, sama am. Terus ada verb. Verbnya ditambah diakhiri ing, kata ing, plus terakhir objek. Contoh, she is eating rice.
Rumah itu memakan nasi gitu. Dan yang ketiga ada perfect present. Perfect present ini polanya ada subjek, have atau has, plus verb 3 plus objek. Kenapa have atau has? Jadi jika subjeknya I, apa lagi ya, I, we, they, itu pakai have. Kalau she, has atau nama itu pakai has gitu. Contohnya I have eaten meatball. Jadi perfect present ini adalah apa yang dilakukan tetapi lampau gitu. Yang keempat ada perfect continuous present. Pola kalimatnya subjek have atau has, plus been plus verb 3 dikasih akhiran ing plus objek. Contohnya he has been waiting his young. Jadi yang keempat ini yang continuous ini dilakukan lampau, sangat lampau, dan kita itu masih melakukannya gitu. Seperti ini kan, waiting, Hisham, menunggu Hisham dari lama, tapi sampai saat ini kita masih menunggunya gitu.